Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel ANT797. Nah, kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara budidaya atau ternak ikan gapi. Nah, ini adalah cara saya sendiri ya, berdasarkan dari hasil pengalaman saya sendiri. Jika mungkin berbeda dari pengalaman saudara-saudara yang sudah benar-benar hebat-hebat gapi di luar sana, mungkin bisa diambil sisi baiknya saja. Mungkin kalau misalkan kurang berkenan, jangan diambil. Oke, langsung saja kita mulai ya. Nah, apa saja sih tips-tips untuk ternak gapi dari saya? Yang pertama, pangsa pasar. Sebelum kalian memulai berternak gapi, tentunya kalian harus mengetahui dulu pangsa pasarnya, yaitu kalian memulai dari segi harga yang mahal atau harga yang murah. Karena nanti kan tujuan kalian berternak kan menjualnya kembali. Nah, kalian menjualnya itu dari harga murah atau harga mahal, biasanya dari segi jenis gapinya. Nah, kalau yang harga murah biasanya kan kita cenderung penjualnya mungkin agak-agak lebih ringan ya, untuk anak-anak SD, terus untuk toko-toko ikan hias. Nah, itu kalau harga-harga mahal pun kita harus pintar-pintar memilih indukan yang lebih mahal pula, dengan kualitas yang lebih bagus. Nah, itu juga gennya nanti kalau keluar anak-anakannya akan lebih bagus dari biasanya. Yang kedua adalah jenis gapi. Nah, sebelum kita memulai juga kita harus tahu dulu jenis gapi apa aja yang untuk pemula gitu. Nah, kalau misalnya kalian pangsa pasarnya tadi hanya kecil, hanya kita jualnya di anak TK atau di mana ya, misalkan di toko-toko ikan hias, kita pilih jenis gapi cendolan. Apa sih jenis gapi cendolan? Gapi cendolan itu adalah gapi persilangan gitu. Jadi misalkan gapi jenis AFR kawin dengan AFP, nah itu gapi cendolan, itu persilangan. Nah, gapi persilangan nanti itu akan jadi gapi cendolan ya. Jadi harganya itu juga lebih murah, relatif murah, dan perawatannya pun juga lebih gampang ya. Karena gapi cendolan ini kita hanya taruh aja di ember, nanti langsung otomatis hidup dan beranak sendiri gitu. Dan gak usah dipisah juga, aman-aman aja, sejahtera aja kalau untuk gapi cendolan. Tetapi kalau kalian memulai gapi-gapi yang berjenis, saya sarankan kalian memilih gapi jenis bluegrass. Nah, kenapa bluegrass? Karena dari segi pengalaman saya, bluegrass ini mempunyai daya tahan tubuh yang sangat kebal gitu. Jadi daya tahan bluegrass ini sangat kebal terhadap misalkan dari jenis air, terus dari suhu, terus dari nanti sisa-sisa makanan. Ini gapi bluegrass ini sangat kebal gitu untuk kalian para pemula. Nah, kalau untuk pemula juga jangan mencoba gapi-gapi mata merah ya. Nah, itu sangat riskan juga karena dia akan memangsa temannya sendiri gitu. Jadi untuk mata merah saya sarankan jangan dulu. Kalian pilih gapi-gapi jenis gapi yang mudah dirawat dulu. Nah, itu adalah untuk yang jenis gapi. Yang ketiga adalah pemilihan pakan. Nah, pakan yang bagus itu adalah pakan hidup dan selingan ya, pakan hidup dan juga ada pelet ya. Nah, untuk pakan hidup itu paling bagus itu adalah Artemia. Nah, kalau kalian punya budget yang lebih, kalian bisa beli Artemia, lalu kalian tetaskan sendiri telurnya untuk Artemia itu. Artemia itu paling bagus karena proteinnya banyak sekali. Nah, kalau di saya itu pakannya itu adalah pakan udang pengli, dan juga di sini ada jentik nyamuk, dan juga saya kasih Diabna magna DM ya. Kalau misalkan itu kutu air DM itu selingan dari saya. Kalau kutu air biasanya saya juga beli sekali, kita ternak saja langsung jadi banyak. Kalau untuk jentik nyamuk itu kita bisa langsung taruh aja air di luar ruangan, itu sudah banyak sendiri ya jentik nyamuknya ya. Jadi kita nggak usah beli juga ini. Karena ikan gapi termasuk hewan omnivora, jadi pakannya pun sangat relatif gampang ya. Jadi kalau misalkan dia tidak dikasih makan pun dia akan tetap hidup. Jadi ikan gapi ini akan memakan ini tumbuhan air mata lele atau apu-apu ini. Nah, ini ada kasih jentik nyamuk juga mau, dikasih pelet juga oke. Nah, jadinya akan sangat mudah ya.
Tetapi kalau untuk disarankan, pemberian pakannya itu sehari 4 kali. Sedikit-sedikit tetapi sering, itu sangat disarankan. Sangat bagus sekali karena pertumbuhannya akan lebih cepat kalau kita memberikan makan sehari 4 kali tetapi sering. Tapi jangan hanya kita kasih makan sehari tapi langsung banyak, itu malah sisa makanannya itu nggak dimakan sama ikan gabi dan menjadi sumber penyakit baru bagi ikan gabi. Jadi kalau misalnya kita kasih makannya sehari sekali, ya sedikit-sedikit saja, jangan terlalu banyak juga. Yang keempat, pemilihan tempat. Nah, untuk tempatnya kalian bisa menggunakan ember hitam tadi, sama bisa menggunakan wadah seperti ini, dan juga kalian juga bisa menggunakan akuarium. Nah, tempatnya itu seperti ikan cupang. Kalau ikan cupang kan per satu ekor, tapi kalau ikan gabi bisa digabung. Nah, kalau untuk wadah lem mineral, kalian juga bisa menggunakan seperti punya saya seperti ini, lem mineral. Kita potong seperti 3 garis. Nah, fungsi kain ini adalah karena tempat saya outdoor di sini. Jadi kalau misalnya kehujanan penuh airnya, otomatis akan langsung keluar sendiri airnya dari melewati dari kain ini. Ini ada tetesan air ya. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti otomatis nanti airnya tidak akan meluap ke atas. Jika kalian menu outdoor, kalian juga bisa melubangi di lem mineralnya ini ya. Tapi kalau saya ingin melubangi, asa sayang, ininya saya pakai kain saja. Saya juga menambahkan tanaman apu-apu agar mereka bisa memakan tanaman juga. Nah, ini ya, untuk kalau misalkan hasil dari riset atau mungkin pengalaman saya, kalau misalkan ikan gabi lem mineral tadi maksimal adalah 10 ekor. Kalau untuk indukan ya kita kasih aja perbandingan, bisa antara 2 atau 1. Seperti contoh, misalkan betinanya 5, berarti jantannya 4, atau mungkin dibalik ya. Tergantung kita mau mencetak banyak betina atau banyak jantan. Kalau misalkan dari segi pengalaman saya, kalau misalkan banyak jantannya, kita kasih banyak jantannya juga. Misalkan jantannya 5, berarti betinanya kasih 3 atau 4. Yang penting laminar ini adalah 10 ekor minimal untuk ukuran dewasa. Ini nah, kalau saya juga ada ya wadah-wadah ini. Nah, ini adalah wadah bekas buah. Nah, saya hanya menambahkan ini adalah namanya plastik cor. Dulu belinya itu per meter kalau nggak salah antara 3.000 atau 6.000. Itu 1 meter itu bisa dibelah jadi 2 ya. Ini bisa dibelah jadi 2. Jadi ini agak irit. Jadi untuk wadah ikan gabi itu, semakin besar wadah ikan gabi, semakin cepat juga pertumbuhan ikan gabinya. Jadi wadahnya semakin besar juga, dia pertumbuhan juga semakin cepat gitu. Nah, selain ini juga kalian bisa menggunakan wadah kolam ya. Ini karena tempatnya saya outdoor, jadi saya tutup ya agar tidak kepanasan. Dan kalau misalkan kehujanan nggak masalah juga. Tadi udah ada kain juga. Yang kelima atau mungkin yang terakhir adalah penjualan ya. Nah, kalau ini sih mungkin saya serahkan ke diri masing-masing, tergantung marketing kita. Kalau dari saya biasanya itu penjualan itu saya lakukan kebanyakan dari online. Bisa dari Facebook atau dari akun-akun marketplace penjualan, atau mungkin dari pihak teman-teman atau ke toko ikan hias. Nah, kalau penjualan sendiri, saya sendiri juga masih belum belajar banyak, masih kurang belajar juga untuk penjualannya. Mungkin sekian video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tinggalkan jejak komentar kalian. Jika kalian tidak suka dengan video ini, silahkan kalian klik dislike 2 kali agar saya juga tidak rugi ya untuk membuat video ini. Terima kasih.